Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Nur Ramadhani dengan NIM 251039194 dari Prodi Manajemen 25. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi agama Islam, yaitu konsep tentang etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Yang pertama ada konsep dasar etika. Pengertian etika. Etika itu berasal dari kata etos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagian suatu subjek ketika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Konsep dasar etika. Yang pertama ada selintas sejarah etika di Yunani. Untuk pertama kalinya, etika dikaji secara rasional dan berdasarkan pada ilmu pengetahuan oleh bangsa Yunani. Yang kedua, antara etika dan moral. Ajaran moral merupakan rumusan sistematik terhadap anggapan tentang hal-hal yang bernilai serta kewajiban manusia. Etika merupakan ilmu tentang norma, nilai, dan ajaran moral. Yang ketiga ada pendasaran konseptual etika dan moral. Dapat dikatakan bahwa perbedaan makna antara moral, sopan, santun, dan etika bila moral memiliki makna cara seseorang berperilaku. Tujuan moralitas bagi manusia. Moralitas ditentukan oleh kesesuaiannya dengan alam realitas yang berada di sekitarnya. Disinilah letak pentingnya sikap kemandirian dalam pencarian nilai-nilai moral. Hubungan nilai, norma, dan sanksi. Yang pertama ada kajian nilai dan etika. Yang kedua ada nilai dan keberadannya. Yang ketiga ada dilema nilai moral. Yang keempat ada penumbuh kembangan nilai moral secara rasional. Yang kelima ada nilai dan fungsional etika dan moral. Yang keenam ada nilai, moral, dan sanksi. Nilai dalam kode etika itu yang pertama ada esensialitas nilai dalam kehidupan manusia. Yang kedua ada problem moral dan profesi manusia. Yang ketiga ada pengertian profesi. Yang keempat ada dinamika perkembangan kode etik. Yang kelima ada profesionalisme sebuah tuntunan. Yang keenam ada profesi, kode etik, dan profesionalisme. Yang keenam ada profesional kerja. Yang ketujuh ada dasar legitimasi profesi. Yang kedelapan ada tanggung jawab, simbol kebebasan. Konsep moral. Moral adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu mos atau mores, yang berarti adat atau kebiasaan. Dalam konteks filsafat dan pendidikan, moral berkaitan dengan ajaran mengenai perilaku yang baik dan buruk sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Konsep moral. Yang pertama, tujuan dan fungsi pendidikan moral. Tujuan utama pendidikan moral menurut Darmadi adalah bentuk manusia yang berkarakter dan bermartabat. Yang kedua ada ruang lingkup moral dasar, nilai, norma moral, kehendak moral, tanggung jawab moral. Yang ketiga ada prinsip-prinsip moral dasar, keadilan, kebijakan, tanggung jawab, kebebasan moral. Yang keempat ada pendidikan moral dalam konteks sosial dan nasional. Menurut Hamid Darmadi, pendidikan moral di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai luhur bangsa seperti yang tergantung dalam Pancasila. Yang kelima ada tantangan moral di era modern. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan moral menghadapi tantangan besar. Nilai-nilai tradisional sering berbenturan dengan budaya instan dan materialisme modern. Implementasi moral dalam pendidikan agama Islam. Implementasi nilai moral pendidikan Islam dilakukan melalui integrasi antara pembelajaran agama, pembinaan karakter, dan keteladanan guru.
Konsep akhlak itu berasal dari bahasa Arab, bentuk jamak dari kata khul atau khuluk yang secara bahasa berarti perangai, tabiat, kebiasaan, tingkah laku, atau budi pekerti. Secara istilah terminologi, pengertian akhlak merujuk pada suatu keadaan atau sifat yang tertanam kuat dalam jiwa manusia. Hakikat akhlak itu terletak pada keadaan jiwa atau kondisi batin yang menjadi sumber motivasi dan penggerak bagi perbuatan lahiriah. Perbedaan akhlak berdasarkan sumber nilai, sifat, objek bahasa, kedudukan, dan sumber akhlak. Yang pertama ada kedudukan akhlak dalam ajaran Islam, itu ada penyempurna agama, 2 dari akidah dan syariah, penentuan beratnya timbangan. Yang kedua ada sumber akhlak, itu terdiri dari Al-Quran, As-Sunnah atau hadis Nabi. Konsep tasawuf itu adalah tentang meningkatkan diri kepada Allah melalui penggabungan antara syariat dan hakikat spiritualitas dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Yang pertama ada hakikat tasawuf, yang kedua tujuan tasawuf, landasan tasawuf, tahapan dalam tasawuf, nilai pokok tasawuf dalam kehidupan. Demikian penjelasan materi tentang konsep tentang etika, moral, akhlak, dan tasawuf. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.